Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi unit 5 yang berjudul Pertumbuhan Fisik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Zahra sebagai pembaca kedua, lalu ada pembaca pertama Salmanizar Salsabila, pembaca ketiga Safira Nur Fitriana, dan pembaca keempat Ria Horirnisa. Pertumbuhan fisik. A. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. Yang kedua, pertumbuhan payudara. Ketiga, tumbuh bulu halus berwarna gelap di kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan keringgian badan yang maksimum setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Menstruasi atau haid. 7. Tumbuh bulu-bulu ketiak. Pertumbuhan pada anak laki-laki. Yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang. Kedua, testis atau buah pelir yang membesar. 3. Tumbuh bulu dan kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap. Keempat, awal perubahan suara. 5. Ejakulasi atau keluarnya air mani. 6. Bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. 8. Tumbuh rambut-rambut halus di wajah atau kumis dan janggut. 9. Tumbuh bulu ketiak. 10. Akhir perubahan suara. 11. Rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang terakhir, tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar efektif bekerja. Menjelang saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi, dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan, seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif, seorang dilahirkan, namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru bangun aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Segera pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang telah sehingga
Waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali bagian pertama masa remaja. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja ialah: 1. Perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum pematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kilo setelah terjadi kematangan kelamin. Pertumbuhan tubuh selanjutnya masih terus terjadi, namun pada dalam tempo yang sedikit lamban. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak bertambah 25% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tumbuh terus lebih cepat dari perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan bagi anak perempuan pada usia 18 tahun. 2. Perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai, dilalui sepenuhnya sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya, di masa kanak-kanak jantungnya kecil, sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak. Pada masa puber, yang terjadi malah sebaliknya. Di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding bagian tubuh. 3. Ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai masa steril masa remaja. 4. Ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu. Tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot. Otot-otot mulai tampak, bahu melebar lebih besar dan lebar dari pinggul. Nada suara membesar tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih besar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang seringkali merupakan daya tarik antar jenis kelamin.
Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua dan akan menjadi taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun, dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6-11 cm setahun. B. Proses kematangan seksual. Meskipun proses kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal 1. Kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1-1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk berproduksi. Menstruasi merupakan ukuran yang baik sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk berproduksi. Menstruasi merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu di posisi untuk konsepsi hamil. Di samping itu, menstruasi juga merupakan manifestasi yang jelas meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai percepatan tumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. 2. Permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulainya daripada anak laki-laki. Menstruasi merupakan menarche merupakan tanda awal permulaan kematangan seksual yang terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10-16,5 tahun. Jadi, kira-kira 1 tahun sesudah dilakukannya puncak percepatan pertumbuhan. Pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatoza hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. 3. Urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada payudara yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8-13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menarche yang jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ-organ kelamin internal. Kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain adalah 1. Pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor keturunan. Seorang anak dapat melebihi tinggi atau lebih panjang dari anak lainnya sehingga ia lebih berat tubuhnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya mewujudkan potensi
keturunan yang dibawa anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh dan terhadap tinggi badan. Pengaruh gizi. Anak-anak memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa, sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remaja terhambat dan tidak tercapai berat tubuhnya yang seharusnya. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia antara 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Status sosial ekonomi anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosialnya tinggi. Kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Keenam, pengaruh bentuk tubuh. Bangun atau bentuk tubuh apakah mesomorf, ectomorf, atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya, anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf atau anak yang ectomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, badan makin panjang dan tinggi, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, haid pada wanita, dan mimpi pertama pada laki-laki, dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi pertama. Anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan itu. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan masa negatif. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan terhadap keseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya ataupun perasaannya. Ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri menentang kewenangan orang tua dan guru, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.